Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa wayang digital persembahan Profesor Keripik. Ya Mo. Nah, disapa dulu Bagong. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat para pemirsa wayang digital. Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan bicara masalah apa, Mbak? Ya, tetap kita akan bicara, paling tidak kita akan membuat sebuah trailer ya. Trailer, jadi kita akan membuat cerita tentang sejarah kelahiran Parikesit. Kenapa kok sejarah kelahiran Parikesit Pak yang diangkat? Nah, karena kalau kita berbicara masalah kelahiran Parikesit, itu kita akan bicara flashback ke belakang tentang sejarah diturunkannya kisah Mahabharata, atau lebih tepatnya perang Bharatayuddha. Nah, di situ kita akan flashback ke belakang asal muasal dari cerita Mahabharata tersebut, sehingga bisa kita buat sebuah pembelajaran atau bisa kita buat sebagai pedoman untuk hidup kita ke depan. Oh, jadi sejarah kelahiran Majapahit. Sejarah kelahiran Parikesit itu merupakan flashback atau cerita ke belakang ya, Mbak? Ya, nah kita justru kelahiran Parikesit itu merupakan titik balik dari kisah Mahabharata. Oh ya, Mbak Semar. Nah, sebelumnya kita cari lokasi dulu yang enak, Gong, supaya kita bisa berbicara dengan luasa. Ya, Mbak, kita kemana enaknya? Nah, kita pergi ke Candi Prambanan sambil mempromosikan kekayaan adiluhung budaya nenek moyang kita. Oh ya, Mbak, mari kita berangkat ke sana. Ting, ting. Nah, kok cepet, Mbak? Nah, iya, zaman sekarang itu teknologi itu semakin canggih. Kita bicara mau kemana, kita akan langsung nyampe kepada tujuan kita, tempat tujuan kita, ya, seperti itu. Oh ya, ya Mbak, di sini enak, tempatnya luas, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ya, nah, sejarah kelahiran Parikesit itu berawal dari Begawan Wiyasa. Ya. Nah, beliau adalah pengarang kitab Weda, ya, putra dari Resi Parasana. Nah, jadi Begawan Wiyasa itu adalah putra dari Resi Parasana. Nah, Wiyasalah yang menuliskan kisah Mahabharata itu pada dunia. Nah, setelah selesai merumuskan Mahabharata, Begawan Wiyasa memikirkan cara untuk menyampaikan kisah ini kepada dunia. Nah, kemudian ia berdoa, ya. Berdoa kepada siapa, Mbak? Nah, pada saat itu menurut keyakinannya dia berdoa kepada Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta. Nah, Dewa Brahma selanjutnya
muncul di hadapannya. Ia memberikan hormat, ya. Nah, lalu mengajukan sebuah permohonan. Nah, kurang lebih permohonannya seperti ini. Dewa, saya telah menyelesaikan sebuah karya yang sangat baik, tetapi tidak dapat menemukan orang yang dapat menuliskannya. Sementara saya mendiktekan cerita ini. Oh, jadi Begawan Wiyasa itu kepingin ada yang menulis kisahnya gitu ya, Mbah Semar. Ya, kan dia kalau bercerita sambil menulis itu kan mungkin ribet mungkin ya pada saat itu. Nah, dia itu kepingin dia cuma bercerita, setelah itu ada yang menulis. Nah, seperti sekarang ini harusnya kamu menulis, Gong. Oh iya Mbah, tapi saya lupa gak bawa alat tulis. Kalau gitu saya mendengarkan aja Mbah. Ya, gak apa-apa ya. Nah, ayo kita lanjutkan, dengarkan baik-baik. Ya Mbah. Lalu Dewa Brahma berkata, wahai Resi Wyasa, kamu undanglah Ganapati untuk membantumu menuliskan cerita ini. Setelah itu Dewa Brahma menghilang. Selanjutnya Wyasa bersemadi mengundang Ganapati dan segera muncul di hadapannya. Wyasa menyambutnya dengan hormat dan meminta bantuan Ganapati. Wahai Ganapati, saya akan mendiktekan kisah Mahabharata dan saya mohon Anda berkenan menuliskannya. Nah, selanjutnya Ganapati menjawab, baiklah, aku akan melakukan apa yang kau minta, tapi dengan satu syarat, yakni penaku tidak boleh berhenti saat aku sedang menuliskannya, sehingga kau harus mendikte tanpa jeda atau keraguan. Aku hanya dapat menulis dengan syarat ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya Empu Wyasa setuju. Namun ia juga mengajukan syarat balasan. Baiklah, tapi Anda harus memahami dulu makna apa yang saya diktikan sebelum menuliskannya. Nah, Ganapati selanjutnya menyetujui syarat itu. Selanjutnya sang resi pun mulai menceritakan kisah Mahabharata. Sekali dua kali ia menyusun beberapa bait yang memaksa Ganapati berhenti sejenak untuk memahami maknanya. Nah, jadi tidak sekedar menulis, tapi ia meminta untuk memahami makna kisah-kisah itu. Ya. Selanjutnya, Wyasa menggunakan kesempatan itu untuk menyusun bait-bait lain yang ada di benaknya. Nah, begitulah Ganapati menuliskan kisah Mahabharata dengan mendikte Empu Wyasa. Dan itulah yang terjadi sebelum ada percetakan ya. Sebelum ada teknologi percetakan, nah, itulah yang terjadi. Ingatan orang yang telah mempelajari suatu kisah menjadi satu-satunya tempat penyimpanan seperti hard disk. Ya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu nggak ada hard disk, jadi ingatan seseorang itu berfungsi sangat baik. Wyasa mengajarkan kisah itu pertama kali kepada Resi Suka, putranya. Kemudian ia menguraikan pada para murid yang lain. Jika tidak demikian, mungkin kisah itu tidak akan pernah sampai ke tangan generasi di masa depan. Tradisi mengatakan Naroda atau Narada mengisahkan kisah ini kepada para dewa, sementara Resi Suka mengajarkannya kepada para Gandharwa, raksasa, dan yaksa. Orang tahu bahwa Waisapayana yang saleh dan terpelajar, yang merupakan salah satu murid utama Wyasa, mengisahkan epos ini untuk kebaikan umat manusia. Janamejaya, putra Maharaja Parikesit, melakukan upacara pengorbanan besar
sementara Waisapayana mengisahkan Mahabharata atas permintaannya. Kemudian seperti yang dikatakan Waisapayana, kisah ini didedikasikan di hutan Naimisa di hadapan para resi yang dipimpin oleh Resi Saunaka. Suta memberikan salam pada para resi itu. Aku beruntung mendapatkan kesempatan mendengarkan kisah Mahabharata yang disusun Vyasa untuk mengajarkan dharma dan tujuan-tujuan hidup yang lain kepada umat manusia. Aku ingin mengajarkan kisah ini kepada kalian. Mendengar perkataan itu, para pertapa itu segera berkumpul dan mengelilingi Suta. Suta melanjutkan, aku mendengar kisah utama Mahabharata dan cerita-cerita episode yang ada dalamnya dari Waisapayana. Ketika Raja Janamejaya melakukan upacara pengorbanan, setelah itu aku melakukan peziarahan yang panjang ke berbagai tempat suci. Aku juga mengunjungi medan perang tempat terjadinya perang besar itu. Sekarang aku di sini untuk menemui kalian semua. Kemudian ia menceritakan keseluruhan kisah Mahabharata di depan sejumlah besar pertapa itu. Nah, kurang lebih kisahnya seperti ini. Setelah kematian Maharaja Sentanu, Citraganda menjadi Raja Hastinapura. Kemudian ia digantikan oleh Wicitrawirya. Wicitrawirya mempunyai dua anak, yaitu Destarata dan Pandu. Karena putra tertua dari dua bersaudara itu terlahir buta, Pandu, putra kedua, naik tahta. Ketika berkuasa, Pandu melakukan suatu dosa dan harus mengasingkan diri ke hutan bersama dua istrinya. Ia menjalani hukuman itu selama bertahun-tahun. Dalam masa pengasingan itu, kedua istri Pandu, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madri, melahirkan 5 putra yang kemudian dikenal sebagai 5 Pandawa. Dalam pengasingan itu, Pandu mati. Nah, selama awal hidup mereka, kelima Pandawa itu dibesarkan oleh para resi. Ketika Yudhistira putra tertua berusia 16 tahun, para resi membawa mereka kembali ke Hastinapura dan mempercayakan mereka kepada kakek mereka, yaitu Bhisma. Oh, begitu ya Mbah kisahnya. Ya. Dalam waktu singkat, kelima Pandawa dapat menguasai kitab Weda, Wedanta, dan berbagai seni yang perlu dikuasai kesatria. Para Kurawa, putra-putra Destarata yang buta menjadi iri hati dan berusaha mencederai mereka dengan berbagai cara. Akhirnya, Bhisma selaku sesepuh keluarga campur tangan untuk mendamaikan dan membuat perjanjian di antara kedua belah pihak. Dengan perjanjian itu, Pandawa dan Kurawa mulai memisahkan pemerintahan. Pandawa memerintah di Indraprastha dan Kurawa memerintah di Hastinapura. Beberapa lama kemudian terjadilah permainan dadu antara Kurawa dan Pandawa. Sesuai dengan tradisi kehormatan kesatria, Sengkuni yang bermain atas nama Kurawa mengalahkan Yudhistira. Akibatnya, Pandawa harus mengasingkan diri selama 13 tahun. Mereka meninggalkan kerajaan dan pergi ke hutan bersama dengan istri mereka yang setia, yaitu Drupadi. Menurut perjanjian dalam permainan dadu itu, Pandawa harus menghabiskan 12 tahun di hutan dan pada tahun ke-13 mereka harus mengembara tanpa dikenal orang. Ketika mereka kembali dan meminta Duryudana mengembalikan kerajaan mereka, Duryudana menolak. Akibatnya terjadilah perang. Pandawa mengalahkan Duryudana dan mendapatkan kembali kerajaan warisan keluarga mereka. Kelima Pandawa memerintah kerajaan selama 37 tahun. Setelah itu mereka menyerahkan singgasana pada cucu mereka,
yaitu Parikesit. Kemudian mereka mengundurkan diri ke hutan bersama Drupadi. Mereka semua menanggalkan pakaian kebesaran dan hanya mengenakan pakaian dari kulit kayu. Nah, sekarang jelaskan bagaimana kurang lebihnya kisah Mahabharata itu. Ya, Mbah. Nah, karena sebenarnya kisah Mahabharata ya hanya segitu secara garis besar, tetapi di situ banyak item-item pembelajaran kehidupan yang perlu kita resapi dan kita pelajari makna masing-masing bab dalam kisah-kisah Mahabharata. Nah, kalau dari Timur Tengah itu semacam kisah 1001 malam. Nah, ini juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu atau yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Oh ya Mbah, kalau gitu saya mengerti kisah itu. Nah, saya kira demikian Bagong video kali ini. Semoga para pemirsa dapat mencerna dan mendapatkan pelajaran dari kisah lahirnya Parikesit.